Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran IPA. 1. Model PBL atau Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka paham dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Tahap-tahap PBL meliputi orientasi peserta didik kepada masalah dengan mengorganisasikan peserta didik, membimbing menyelidiki individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kedua, model cooperative learning merupakan strategi pembelajaran kelompok yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, sekaligus dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Selain itu, cooperative learning merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kerja 4-6 peserta didik dengan latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang metode-metode pembelajaran IPA. 1. Metode diskusi. Diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, penambahan dan memahami pengetahuan siswa, serta membuat suatu keputusan. Ada beberapa macam jenis diskusi, yaitu diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, simposium, diskusi panel, seminar, dan lokakarya. Kedua, metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu metode yang cukup efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda, tentu baik sebenarnya atau sekedar tiruan. Menurut Saiful Sagal 2005, metode demonstrasi adalah metode tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata. Ketiga, metode simulasi. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pengajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Simulasi berasal dari kata simulate, yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan sebagai metode mengajar. Simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau penampilan tertentu. Gladiresik merupakan salah satu contoh simulasi, yaitu memperagakan proses terjadinya suatu upacara tertentu sebagai latihan untuk upacara sebenarnya, supaya tidak gagal dalam waktunya nanti. Ada beberapa jenis simulasi, yaitu sosiodrama, psikodrama, role playing, peer teaching, dan simulasi game. Keempat, metode problem solving. Problem solving atau metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode belajar,
tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, karena dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai pada mencari kesimpulan. Pembelajaran ini merupakan pelajaran berbasis masalah, yakni pembelajaran yang berorientasi learning centered dan berpusat pada pemecahan suatu masalah oleh siswa melalui kerja kelompok. Kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana peserta didik melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati proses serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh pendidik. Begitulah yang dikatakan oleh Roestia dalam buku Kumpulan Metode Pembelajaran yang Efektif dan Inovatif, Zainal Aqib dan Ali Murtadlo 2016. Dengan kata lain, metode eksperimen merupakan metode percobaan yang dilakukan siswa dengan rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi dalam diri mereka. 6. Metode proyek. Pada tingkat sekolah dasar, metode proyek agak sukar diterapkan karena proyek merupakan suatu penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang membangun dari murid. Dalam melaksanakan metode proyek, murid memerlukan peran aktif dalam membantu dan membimbing, sehingga proyek itu berhasil. Setelah proyek itu selesai dikerjakan, guru perlu memberikan penghargaan kepada murid. Ketujuh, model group investigation. Group investigation merupakan suatu model pembelajaran di mana dalam proses belajar mengajar, siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara heterogen dan setiap kelompok dipimpin oleh suatu ketua kelompok. Siswa dianjurkan untuk belajar dan memecahkan masalah dalam satu kelompok tersebut. Isjoni 2018 menyatakan bahwa model pembelajaran group investigation dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir secara analitis, kritis, kreatif, reflektif, dan produktif, sehingga siswa dapat menemukan konsep yang dipelajari. Group investigation atau investigasi kelompok merupakan model pembelajaran yang paling kompleks dan paling sulit untuk diterapkan. Pendekatan dengan metode group investigation memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih berpusat pada guru. Kedelapan, model STED atau Student Team Achievement Divisions adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa diterapkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. STED yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya. Sekian dari saya presentasi tentang model-model pembelajaran IPA dan metode-metode pembelajaran IPA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.